Bagaimana kalau hanya harus didoakan penatua saat pandemi? Bisa. Lewat Zoom bisa. Zaman dulu aja lewat televisi bisa kan? Ingat nggak dulu ya kan? Belum ada Zoom gini. Siapa yang sakit? Taruh tangan di televisi. Satu tangan kiri di tempat yang sakit. Di dada atau di kaki atau di kepala kalau pusing. Sembuh tuh ada yang lewat telepon. Ada banyak kesaksian itu di negara-negara, daerah-daerah orang Muslim itu dia didoakan lewat telepon dan mereka sembuh bisa. Jadi nggak perlu orang itu harus datang terus nguyel-nguyel saudara, nggak perlu. Tetapi sebenarnya saudara berdoa sendiri itu bisa karena Tuhan itu mau saudara itu membuktikan bahwa saudara itu adalah orang yang diurapi juga karena saudara juga hamba-hambanya Tuhan. Ada satu pertanyaan, saya mau tanya jika sakit karena untuk membayar harga itu gimana? Jika sakit karena untuk membayar harga itu gimana? Membayar harga gimana ini maksudnya? Membayar harga apa? Mungkin maksudnya pembalikannya bagaimana gitu. Oh, membayar harganya gimana supaya sembuh atau sakit karena membayar harga? Kan beda. Karena saya tidak pernah mendengar ada orang sakit karena membayar harga. Tapi kalau sakit cara membayar harganya bagaimana? Tidak ada harga yang dibayar. Kalau sakit tinggal mencari akarnya. Kalau karena kepahitan, beresin kepahitan. Kalau karena dosa, beresin dosa. Dengan apa? Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sakit. Saya setelah berdosa. Saya minta ampun. Engkau menolong saya supaya saya bisa keluar dari dosa saya. Tolong saya Tuhan Yesus, berikan kesembuhan. Tuhan itu setia, Tuhan itu pasti memberikan kesembuhan. Memang ada hal-hal yang karena itu tadi, mau meninggal, Tuhan tahu. Orang ini kalau nggak dikasih sakit dulu, orang ini nanti ke neraka. Jadi Tuhan izinkan sakit supaya dia itu selama sakit sempat mikir dulu. Apa yang dia kesalahan yang dia belum beresin, orang-orang yang dia pahit supaya dia mulai melepaskan pengampunan. Nah, baru kemudian dia beresin. Makanya kan sering ada dulu terjadi orang itu nggak meninggal sebelum anak-anaknya datang dan bilang gini, aku mengampuni, Mah, aku ngelepasin mama dan sebagainya. Kalau enggak orang itu enggak mati. Kadang-kadang seperti itu kan, ada yang terjadi seperti itu juga. Jadi kita mulai lihat ya bahwa Tuhan itu pengen kita sembuh. Yang pertanyaan tadi, maaf saya tidak tahu maksudnya. Jadi kalau bisa ditulis lagi maksudnya gimana. Oke, Pastor, ada pertanyaan lagi, Pastor. Pastor, kalau sakit karena dosa itu bagaimana? Akui dulu di hadapan Tuhan. Dosa itu harus diakui sama Tuhan. Misalnya gini, misalnya kita ini orangnya kayak tadi itu ya. Dosa itu kan macam-macam. Dosa itu bisa kepahitan, bisa karena dosa perzinahan, kemudian dosa itu ada selalu simpan dosa dia, jatuh bangun di dalam dosa dan sebagainya yang sampai mengikat dia, diakui. Atau dosa kemudian karena dia terlibat di dalam perdukunan, dia terlibat di dalam kayak tadi teman saya yang dia kemudian ada menyimpan jimat karena dia pingin pesugihan dan sebagainya. Kalau memang ada benda-benda itu yang harus dihancurkan, nggak cuma dibuang, dihancurkan, dibakar supaya kutubnya itu diputuskan. Terus diakui sama Tuhan, Tuhan aku minta ampun karena aku telah main-main dengan perdukunan, aku telah main-main dengan dosa. Kalau pernah ke okultisme, pernah minta diramal, pernah pergi kemana ya kan, untuk kemudian pernah minum jampi-jampi dan sebagainya, minta ampun sama Tuhan, minta diputuskan. Nah, karena pernah ada orang sakit itu karena nyentuh teman saya, ini dia itu kayak orang dicekik, waktu malam itu kayak orang dicekik, itu langsung dia dadanya sakit kayak orang dicekik. Dia orangnya seorang pendoa syafaat juga. Terus dia telepon saya, dia bilang, aduh saya minta tolong, saya sesak nafas dan saya kayak dicekik. Padahal dia nggak pernah sakit. Saya langsung ngomong, dia waktu itu nginep di rumah orang ya kan, di rumah orang bule. Terus saya bilang begini, terus saya doain, tetap kecekik. Terus saya bilang gini, kalau gitu kamu sekarang pergi mandi, minta ditahirkan sama Tuhan. Mandi minta ditahirkan. Dia mandi minta ditahirkan, plong. Kenapa? Terus saya bilang gini, dia bilang, kenapa setelah mandi plong? Dan tapi dia mandinya nggak cuma mandi, minta ditahirkan. Tidak tahirkan di dalam nama Yesus. Saya bilang gini, kamu di rumah itu nyentuh apa? Pasti ada barang yang sudah dikutuk dan kamu sentuh. Terus dia bilang, oh ya ada di etik. Di etik itu di tingkat yang tingkat yang kecil ya. Itu dia bilang ada patung. Patungnya itu kayak
kayak orang-orang Indian, ya kan, kayak Indian. Saya bilang gini, ada nggak patung-patung yang melambang, ya kan? Itu kayak Indian begitu. Dan dia elus-elus gitu loh. Dan itu dia langsung malamnya itu sakit. Makanya saya bilang minta ditahirkan di dalam nama Yesus. Sehingga kan tercuci, ya kan? Minta ditahirkan dan dia langsung plong. Nah, kadang-kadang sakitnya itu karena hal-hal itu. Nah, makanya kenapa harus dicari akarnya. Dan dulu kan ada juga seorang hamba Tuhan yang cerita kalau dia dulu waktu kecil nyentuh ada di kolam renang, dia ada orang kepercayaan kalau ada ikan yang lewat itu adalah hoki, jadi dia harus bisa sentuh ikan itu. Kalau sudah sentuh dia hoki. Itu kan kuasa jahat. Ternyata dia langsung kena meningitis, dia hampir mati sampai dia buta. Dia kemudian dinyatakan dokter kalau dia nggak mati, dia bisa buta, dia bisa gila dan sebagainya. Tetapi karena mengakui di hadapan Tuhan kesalahannya, karena dia percaya dengan mitos, percaya dengan hal yang kegelapan, minta ampun, maka dia dipulihkan dan disembuhkan. Jadi gimana cara sembuh? Akui kenapa? Salahnya di mana? Kalau karena kepahitan, akui. Saya pernah, teman saya juga gitu. Orangnya itu kepahitan, orangnya galak banget, orangnya baik banget ya kalau di gereja. Tapi semua orang bilang di tempat kerja orang ini sadis, kejam. Jadi nggak cuma sadis, nggak cuma kejam, sadis mereka bilang. Sama kita itu selalu ngomong salah sedikit dimaki-maki. Kalau maki-maki kata-kata binatang, kata-kata pokoknya kata-kata kasar, keluar semua kata-kata penghinaan. Saya langsung gini, masa sih? Oh itu orang pahit. Saya sebenarnya kerasa orang ini pahit. Tapi selama dengan saya, sama orang-orang itu dia lembut banget, baik dan tidak banyak bicara. Jadi sampai suatu saat dia ngomong dia sakit, dadanya sakit. Langsung saya doain, saya ngomong, kamu punya kepahitan? Nggak ada. Orang selalu nggak ngaku. Nggak ada kepahitan. Karena nggak mau ngampuni. Dibawa aja penyembahan manifest langsungan karena nggak ngaku. Kalau ngaku nggak akan manifest. Dia manifest karena dia sebenarnya pahit. Waktu ada penyembahan roh itu nggak tahan, tapi dianya nggak mau ngakui. Akhirnya saya ngomong ampuni, lepasin pengampunan. Terus dia langsung lepasin, karena dia manifest kan, nggak selesai. Dia langsung lepasin pengampunan sama nangis dia, muntah-muntah sampai akhirnya setelah selesai, amin. Terus dia bilang gini, saya punya sakit di sini bertahun-tahun dan hari ini sembuh total. Kita juga nggak tahu dia itu karena sakit, karena apa. Dia juga nggak tahu sakitnya itu karena pahit. Jadi harus lihat akarnya sehingga saudara bisa sembuh. Loh, ada lagi sakit itu karena Tuhan mengasihi. Sakitnya itu gini, pukulan mesra. Ada ayatnya juga yang Tuhan katakan Tuhan itu memukul tapi membalut juga. Tuhan menghajar tapi membebat. Itu ada teman kalau dia gosip sariawan. Itu seluruh mulutnya sariawan. Sampai dia mulai ingat. Karena dia suka menyembah Tuhan. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Saya ingin hidup saya berkenan kepada Tuhan. Setiap sampai dia ingat-ingat. Kenapa ya saya? Dia tanya sama saya. Setiap kali habis pulang, habis gosip. Sariawan semuanya. Saya bilang berarti Tuhan itu sayang sama kamu. Pukulannya langsung yang membuat kamu sadar. Akhirnya dia bertobat. Dari situ akhirnya sampai akhirnya dia terbiasa untuk tidak gosip. Ngerti ya sampai sini? Jadi gimana caranya? Akui dosa itu gini loh. Akui dulu dan minta tolong sama Tuhan untuk bisa keluar dari dosa itu. Tuhan, aku ini orangnya iri hati. Oh, ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini kepahitan sama temennya atau adiknya ya? Temen ya? Saudara. Pokoknya nggak tahu ponakan atau apa. Jadi saudara ya. Jadi dia bilang, kalau mau pulang ke Indonesia, pasti ketemu dia. Karena saudara pengennya melarikan diri, tapi pernah kepahitan. Benci banget dia. Tapi kan harus mengampuni. Terus dia itu waktu mau ngampuni, gak bisa. Keluar nama dia, mikirin nama dia aja sudah. Sampai akhirnya gini, Tuhan tolong saya supaya saya bisa ngampuni. Sampai dia itu nangis karena dia tidak bisa ngampuni. Sampai suatu saat dia memberanikan diri, Tuhan aku lepasin pengampunan. Berikan aku kekuatan untuk membereskan ini. Dia telepon orang itu sambil takut. Takutnya nanti dia telepon marah kan. Begitu telepon ternyata yang di sana bilang begini. Hai, aku dari kapan hari itu sudah nyari kamu. Tapi aku gak berani telepon. Dia bilang gitu. Terus hamba Tuhan ini seneng kan sambutannya sana. Ternyata yang sana juga pengen melepaskan pengampunan, pengen pemberesan. Jadi hamba Tuhan ini saling melepaskan pengampunan. Sekarang kalau ke Indonesia selalu menuju orang itu dulu. Sehingga mereka menjadi lebih akrab dari yang dulu. Lepasin pengampunan. Setelah itu dia mulai melihat pelayanannya mulai diberkati Tuhan. Jadi
minta pertolongan. Ada dosa-dosa kita nggak bisa keluar, kita minta tolong Tuhan untuk keluar dari sana. Tapi akui dulu, karena mengakui, pengakuan itu adalah memerdekakan. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Amin. Ada lagi pertanyaan? Ada, Pastor. Pastor, ini ada yang tanya tuh, Pastor. Kalau ada orang kena sakit medis dan non medis dapat serangan lewat kuasa kegelapan, misalnya kena santet, itu apa yang harus dilakukan? Kalau kena santet, tengking aja, tinggal ditengking gitu loh, tinggal ditengking. Kalau roh jahat itu, makanya saya bilang kalau roh jahat itu gampang, roh jahat itu kan nggak punya hak atas tubuh kita. Ditengking, mereka baru punya hak kalau kita punya dosa, karena ada celah. Makanya lebih baik beresin celahnya. Sebelum kita tengking-tengking, makanya kita sering bilang, Tuhan ampuni dosa saya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, lalu kita tengking-tengking. Supaya setelah ditengking, iblis gak bisa balik lagi, karena kita sudah ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Makanya kan itu kan, bahkan dalam peperangan rohani, kalau kita doa keliling kan juga minta tutup bungkus dulu dengan kuasa darah Yesus, minta pengampunan, ya kan? Supaya waktu kita tengking iblis gak bisa serang balik. Nah, demikian juga dengan semua itu. Tapi kalau kita sendiri menyimpan jimat-jimat di rumah, kemudian kita kena santet, kita tengking santet setannya, nggak bisa, saudara. Sebelum kamu sendiri beresin supaya jimat-jimat itu dihancurkan, sehingga tidak ada celah di dalam hidupmu, baru bisa diperangi. Kayak 8 hari Daud Tony, waktu dia masih punya kuasa-kuasa roh jahat. Dan kenapa Pak Gilbert Lumendong bisa melepaskan dia? Coba kalau Pak Gilbert sendiri menyimpan jimat di sakunya, bisa nggak ngusir setannya Pak Daud Tony? Wah, nggak bisa diedel-edel. Pak Daud Tony dukun yang tingkat tinggi, ya kan? Nah, makanya dia sendiri nggak punya sesuatu yang bisa buat celah. Makanya dia waktu tengking roh jahat itu pergi. Ada lagi pertanyaan? Jadi ada sakit yang memang medis karena kelemahan tubuh itu ada ya, itu semua bisa minta mujizat. Tetapi yang saya tadi lebih banyak bahas itu sakit yang tidak bisa ditengking karena ada akarnya. Kayak tadi karena dosa, karena kita yang tidak tertib, dan karena memang izin Tuhan. Oke, silakan Cik. Berikutnya, waktu saat teduh saya seperti disuruh doakan papa mertua di rumah yang kena kanker, kakinya tidak bisa jalan. Terus setelah saat teduh baca firman urutan harian pas banget yang Yakobus 5, 14, 15. Saya diskus dengan suami mengenai hal ini, tetapi kami seperti kurang iman. Kayak ayat mujizat nggak terjadi di kalangan keluarga sendiri karena takut tidak dipercaya. Kalau didoakan hamba-hamba Tuhan kan baru percaya. Gimana nih yang menurut Pastor? Ya karena sudah terbiasa mengandalkan pendeta, ya kan? Tuhan itu pencemburu. Kalau kita itu baru bertobat, seringkali kemudian Tuhan itu menjawab doa kita karena iman orang lain. Kedua, kadang memang dalam keadaan kita lemah, misalnya kita dalam keadaan sakit nih, untuk berdoa saja sudah nggak bisa. Untuk beriman aja sudah nggak bisa. Itu butuh orang lain untuk punya iman bagi kita. Tapi kalau keluarganya ini sehat, keluarganya ini percaya Yesus, terus keluarganya ini yang nggak punya iman, ya ini terlalu parah. Jadi saudara harus belajar punya iman. Memang saudara bisa minta hamba Tuhan untuk berdoa hanya supaya unity, untuk mendukung, supaya semakin banyak orang yang berdoa. Tetapi jangan pernah merasa orang itu yang bisa mendoakan sembuh. Saudara, biasanya Tuhan malah nggak sembuhkan. Biasanya loh ya, nggak selalu ya. Kayak saya dulu. Saya makanya nggak suka orang langsung ngomong, wah kalau didoakan Pastor Deborah pasti sembuh. Orang-orang itu sakit, saya doakan sembuh. Ini saya doa, ini saya sembuh. Ini doa apa itu terjadi. Terus ada yang bilang gini, aku dengar loh banyak kesaksian orang-orang itu sembuh waktu Pastor doakan. Saya juga dengar pada waktu Pastor Deborah mendoakan rumah orang nggak pernah terjual. Kamu doakan langsung laku. Terus ini terjadi mujizat. Jadi saya mau dong didoakan sama Pastor Deborah. Saya langsung takut, bener didoakan terjadi, nggak dijawab. Karena orang itu langsung merasa saya ini yang sakti. Tuhan itu pencemburu. Pada waktu dia mikir bahwa kalau yang lain selalu terjawab doanya karena doa saya, dia langsung maunya saya doakan. Langsung nggak dijawab doanya. Kenapa? Karena Tuhan itu gak mau
membagikan kemuliaannya. Tidak mau orang itu akhirnya menjadikan saya itu juru selamatnya. Sering seperti itu, kayak dulu misalnya mendoakan orang, mendoakan. Makanya kalau orang langsung gini, saya mau doakan Pastor Deborah, saya banyak dengar loh kalau Pastor Deborah itu mendoakan tuh pasti terjadi. Wes, langsung saya gak berani berdoa, karena pasti gak terjawab. Karena yang menyembuhkan dan menolong menjawab doa kan bukan saya, Tuhan. Makanya kalau sampai orang akhirnya mengandalkan saya, Tuhan langsung gak sembuhkan karena Tuhan mau nunggu orang itu berdoa sendiri kepada Tuhan. Kecuali kita baru bertobat. Kecuali yang sakit ya. Yang sakit itu memang kadang dalam keadaan sakit gak punya iman. Sudah sakit mau doa aja gak bisa. Itu butuh orang lain. Tapi keluarganya yang percaya Yesus dalam tidak sakit harus belajar praktek. Iman itu gak perlu besar. Iman itu cuma perlu praktek. Saudara, iman saudara besar, tapi tidak pernah praktek, tidak pernah mendoakan, di mata Tuhan bukan iman. Lebih baik saudara itu sebenarnya nggak terlalu punya iman, tapi saudara mau praktek. Tuhan lihat itu adalah iman. Kenapa? Iman itu harus disertai perbuatan. Waktu saudara belajar, saya doakan, saya tengking roh jahat. Walaupun di sini deg-degan, nggak terlalu yakin, tapi Tuhan melihat itu adalah iman. Iman itu nggak perlu besar, maka Tuhan katakan asalkan ada sebiji sesawi, maksudnya gini, asalkan kamu praktek, itu sudah iman. Iman itu nggak di perasaan. Iman baru dinilai waktu praktek. Makanya saudara diurapi kayak apa? Urapan nggak berguna sebelum praktek. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Ada, Pastor. Kesaksian saya, Pastor, saya pernah pelayanan ke keluarga yang terlibat okkultisme. Keluarga itu bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan. Saya mau tanya, kenapa saat kita bakar berhalanya, jimat-jimatnya, apinya berusaha menyambar kita? Padahal kita sudah membawa nama Tuhan Yesus berdoa sebelumnya. Terima kasih. Nah, api itu menyambar ke kita, itu biasanya intimidasi. Makanya kalau doa pelepasan, doa membakar jimat, kita jangan merem. Kita harus buka mata, karena waspada. Iblis itu selalu serang. Kayak dulu ada hamba Tuhan, melayani pelepasan, dia merem. Langsung waktu dilihat begini, roh jahatnya, di orang itu manifest, gak ngapa-ngapain. Begitu dia merem, langsung ditonjok, kacamatanya pecah. Harus buka mata. Kenapa? Iblis itu gak bisa natap mata kita. Kita harus tatap, ada urapan di dalam diri kita. Makanya kalau kita lengah, dipukul. Padahal kalau kita lihat, iblis gak bisa buat apa-apa. Makanya iblis itu berani kepada orang yang takut. Dan berani kepada orang yang kayak anjing itu loh. Anjing itu kan kalau kita lari, dikejar. Saya dulu diajar, waktu kecil kan saya takut anjing. Kalau lari, dikejar. Tapi begitu kita lihat ke anjing itu dan kita bilang, wah gitu, anjingnya yang lari. Nah itu yang diajarin dulu waktu kecil. Makanya dulu waktu saya di rumah teman saya, begitu kita lari, ternyata ada anjingnya. Anjingnya itu suka gigit. Teman saya lari, saya langsung berhenti. Langsung saya lihat anjingnya ngejar teman saya, langsung digigit. Karena saya sudah diajari, setan itu seperti itu. Makanya kenapa apinya sampai mau menyambar? Ya untuk intimidasi, supaya yang mendoakan ini akhirnya mundur, ketakutan, gak jadi menghancurkan jimatnya. Ya seperti itu, tapi tetap gak bisa. Makanya Dr. Dautoni kan waktu itu juga kepenginnya nyerang Pak Gilbert kan. Tapi kan begitu mau nyerang, dia mental. Seperti itu. Karena roh jahat itu tunduk dan takut kepada nama Yesus. Jadi sering praktek itu nanti saudara akan tahu, oh kalau begini akibatnya seperti ini gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Jangan lupa subscribe.